أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya. Dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 247. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minad dhalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafikin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah,
kita bisa hadir kembali di bumi Kota Baru Ndriyorjo Gresik, Jatim, Indonesia, untuk senantiasa beristiqomah di dalam berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya, serta ampunannya, serta taufik dan hidayahnya kepada diri kita, keluarga besar kita, dan umat yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan kehadirannya di muka bumi ini menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersyukur menjadi orang yang syukur. Orang yang syukur mereka adalah orang yang beriman takwa. Orang yang bersyukur adalah orang yang soleh solihah. Orang yang bersyukur adalah orang yang paling baik. Mudah-mudahan apa yang kita kaji selama ini menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Marilah kita selalu cinta untuk menempuh jalan yaitu tafaqquh fiddin ya Dek. At-Taubah ayat 122, yaitu memperdalam agama Islam. Kita mencari ilmu, kita memahami ilmu, kita mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu ini, ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu yang bersumber dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, agar Allah tunjukkan jalan kita ke surga. Jadi siapa yang mau dalam hidup ini rajin ya menuntut ilmu, ya memahami ilmu, maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dia untuk menjadi ahli surga ya Dek. Mudah-mudahan Dek, keluarga besar kita dan siswa-siswi kita dan umat yang ada di bumi ini, mereka semuanya yang beriman takwa ya bisa berkumpul di surga Aden nanti ya Dek. Ya, surat Ghafir ayat 8 sampai 9. Amin ya robbal alamin. Dan juga penduduk langit ya Dek, penduduk bumi semuanya ini memohonkan ampun ya Dek kepada orang-orang yang cinta kepada ilmu ya Dek. Jadi orang berilmu itu dicintai oleh penduduk langit ya. Para malaikat-malaikat itu cinta kepada orang yang berilmu nafi itu ya, termasuk juga bumi dan isinya ya, termasuk ikan-ikan yang ada di laut ya, tetumbuhan, binatang-binatang semuanya itu memohonkan ampun kepada orang-orang yang menuntut ilmu itu Dek ya, yang gemar untuk pecinta-pecinta ilmu itu Dek. Jadi luar biasa kalau menjadi orang alim Dek. Makanya Rasulullah berpesan, jadilah kamu itu orang yang alim, yaitu orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang dalam ya Dek. Dia paham ilmu-ilmu agama, dia paham ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Nanti ya semakin dalam ilmunya ya, ainul yakinnya kokoh, ilmu yakinnya kokoh, hakul yakinnya kokoh, akhirnya keimanan dan takwanya semakin kokoh ya Dek, menjadi yaitu pecinta-pecinta, yaitu alim ulama ya. Tapi jadilah seorang alim ulama, seorang ustadz ya, orang yang beriman takwa yang khair, jangan menjadi yang
jelek, yang buruk, jangan ya Dek. Lah, perumpamaan itu Dek, kalau ada melihat bulan purnama ya di tata surya kita, betapa indahnya bulan purnama yang ada di atas itu waktu malam hari bulan purnama, betapa sempurnanya ya Dek. Dan juga kita melihat betapa sinarnya matahari di pagi hari kalau sudah memuncul itu Dek, di waktu duha itu Dek, ya, itu dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di sekitar bulan purnama itu biasanya ada bintang-bintang. Lah itu adalah lambang, yaitu perbandingan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang ahli ibadah. Jadi mudah-mudahan ya Dek, keluarga kita, diri kita, umat ini ya ahli ilmu juga ahli dalam beribadah. Ya, supaya dicintai Allah, dicintai oleh Rasulullah ya. Jadi para ulama, para kiai yang khair ya Dek, itu adalah pewaris ilmunya para nabi dan rasul. Makanya kita harus berhati-hati ya di dalam hidup ini ya, jangan sampai kita ini menghinakan mereka ya, orang-orang yang harus dimuliakan malah dihinakan ya, nanti Allah yang marah. Kalau Allah sudah marah, maka pasti bumi yang biasanya berkah itu datang dari langit dan bumi ya, kedamaian, kenyamanan ya, ketentraman itu ada di bumi karena mereka itu ngelamak ya Dek, berani kepada para ulama, para kiai, orang-orang yang baik dijelek-jelekkan, maka Allah akan menurunkan bala, Allah akan menurunkan adab ya Dek. Umat yang ada di bumi tidak bisa hidup tentram lagi, akhirnya gak karo-karuan ya Dek. Jadi carut marut kehidupan di muka bumi, warga buminya tidak bisa hidup dengan tentram. Lah itu karena apa? Karena mereka tidak cinta ilmu, mereka tidak mencintai para ulama-ulama khair, mereka ya tidak mencintai Al-Quran dan As-Sunnah ya, yang mestinya itu menjadi sahabat-sahabat di dalam kehidupan ini ya Dek. Jadi sekali lagi, kalau kita sudah mengambil ya Dek bagian-bagian itu, kita mengambil ya posisi diri bisa sebagai seorang guru yang alim, siswa-siswi yang baik ya Dek, kemudian jadi pendengar setia, kemudian jadilah pecinta, maka kita termasuk mengambil bagian yang utama atau berharga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat ya orang-orang yang beriman, yang mempunyai ilmu pengetahuan yang nafi, sehingga bisa mendidik dirinya, keluarga besarnya dan umat untuk selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka. Amin ya robbal alamin. Kita sambungkan di ayat yang kita kaji pada hari ini, Al-Baqarah 247 Dek. Samuel mengatakan kepada Bani Israel bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Tolut dalam Bible Saul ya sebagai raja. Orang Bani Israel tidak mau menerima Tolut sebagai raja dengan alasan bahwa menurut tradisi yang boleh dijadikan raja hanyalah dari kabilah Yahuda. Sedangkan Tolut dari kabilah Bunyamin. Lagi pula disyaratkan yang boleh menjadi raja itu harus seorang hartawan. Sedangkan Tolut bukan hartawan. Oleh karena itu, secara spontan mereka menolak. Bagaimana Tolut akan memerintah kami, padahal kami lebih berhak untuk mengendalikan pemerintahan daripada dia.
sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup untuk menjadi raja loh Dek. Jadi kalau kita berbicara tentang kepemimpinan ya Dek, di zaman dahulu ya Dek, di bumi kita Pulau Jawa ini banyak raja-raja ya Dek ya. Ya, kita kalau mau membaca sejarah ya, ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan Sriwijaya ya Dek. Itu bisa kita baca ya Dek. Kita baca, kita pahami, kita ambil intisarinya ya. Yang baik kita ambil ya, yang buruk tidak usah diambil ya Dek. Itu adalah sebuah contoh kepemimpinan ya Dek. Juga kita belajar sejarah-sejarah Islam ya Dek. Mulai dari Rasulullah ada di Mekah 13 tahun ya, dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy, akhirnya hijrah ke Madinah selama 10 tahun ya Dek. Akhirnya ada peperangan ya, peperangan yang berkali-kali itu Dek. Nah, itu kita baca ya Dek, betapa yang namanya seorang pemimpin, seorang raja itu juga apa Dek, bertanggung jawab kepada rakyatnya. Makanya kalau ada pemimpin ya Dek, kemudian dia itu adil dan beradab, dia beriman takwa, mereka itu menjadi apa Dek, kekasihnya Allah Dek. Jadi derajatnya tinggi Dek di hadapan Allah nanti ya. Makanya masing-masing dari kita Dek itu nanti akan menjadi pemimpin ya, memimpin diri kita sendiri ya Dek. Nanti kalau kita sudah berumah tangga, memimpin istrinya. Kalau sudah berada di masyarakat, ada yang namanya RT, ada RW, ada kelurahan, ada kecamatan, ada bupati, ada apa Dek, di provinsi itu gubernur ya Dek, dan ada presiden. Ini semua adalah kepemimpinan ya Dek yang harus kita pelajari. Jadi kita belajar untuk menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang terpimpin. Mudah-mudahan Dek, para pemimpin kita adalah pemimpin yang terbaik yang Allah kirimkan kepada kita. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkannya ya Dek. Makanya doa-doa kita, termasuk para pemimpin kita yang sudah sumare, yang sudah wafat, dan kaum muslimin muslimat ya, kita mohonkan ampunan kepada Allah ya Dek. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala kesalahan-kesalahannya dan Allah mengangkat derajatnya ya, menjadi orang-orang yang ditempatkan di tempat yang mulia nantinya. Samuel menjawab bahwa Tolut diangkat menjadi raja atas pilihan Allah. Karena itu Allah menganugerahkan kepadanya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa, sehingga mampu memimpin Bani Israel. Dari ayat ini dapat diambil pengertian bahwa seorang yang akan dijadikan raja, ia hendaklah satu, mempunyai kekuatan fisik sehingga mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai kepala negara. Loh Dek, dipilih yang gagah berani ya Dek ya, koyok burung Garuda ya Dek. Jadi burung Garuda itu delok Dek, gagah Dek ya, ganteng ya Dek ya, jasmaninya kuat, rohaninya kuat, yang beriman takwa, yang ilmunya itu banyak ya Dek, wawasannya itu dalam. Nah, itu pantas menjadi seorang pemimpin. Jangan kita memilih pemimpin yang sakit ya Dek, wotak watuk ya apa, lagi sambutan misalnya watuk ping 50 ya, gak bisa berdiri misalnya, gak bisa berjalan misalnya, gak bisa Dek ya. Makanya kalau kita mendaftarkan sebagai seorang pemimpin itu pasti diseleksi ya Dek,
seleksi secara kesehatan fisik ya Dek, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, berlapis-lapis tes itu Dek. Makanya untuk memilih yaitu pemimpin yang tangguh ya Dek ya, yang mempunyai kekuatan fisik dan kekuatan rohani yang tangguh sehingga nantinya bisa menjadi pemimpin yang terbaik ya Dek. Yang kedua, menguasai ilmu pengetahuan yang luas, mengetahui letak kekuatan umat dan kelemahannya sehingga dapat memimpinnya dengan penuh bijaksana loh Dek. Pandangannya itu harus bijak Dek ya. Yo bijaksana yo bijak sini ya Dek. Ya pinter di atas, ya pinter di bawah, ya pinter di tengah ya Dek. Nah, ini harus menguasai ilmu Dek. Ya, makanya harus sekolah ya Dek. Ya, sekolah yang baik ya. Seorang pemimpin itu yang baik itu dulu waktu jadi pelajar ya, jadi pelajar yang terpelajar. Ya, ada kisah-kisahnya para pemimpin kita. Mereka juga sekolah semuanya Dek, sekolahnya luar biasa. Jadi akhirnya bisa jadi pemimpin. Yang ketiga, memiliki kesehatan jasmani dan kecerdasan pikiran. Oh, jasmaninya sehat ya Dek, gak loro-loron ya Dek. Dan rohaninya, pikirannya juga cerdas ya Dek ya. Nah, ini makanya dibutuhkan seorang pemimpin yang sehat jasmani dan rohani dan beriman takwa kepada Allah. Yang keempat Dek, bertakwa kepada Allah agar mendapat taufik dan hidayahnya untuk mengatasi segala kesulitan yang tidak mungkin diatasinya sendiri kecuali dengan taufik dan hidayahnya loh Dek. Takwa, iman, takwa itu nomor 1 Dek. Ketuhanan yang Maha Esa itu nomor 1 ya Dek. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia ya Dek. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pemimpin kita harus memahami falsafah luhur Pancasila ya Dek. Coba pahami itu semua ya Dek. Makanya kalau kita belajar seorang pemimpin Dek, kita ini diberi contoh Dek, yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh pemimpin nomor 1 di dunia. Makanya siapapun ya, baik itu pemimpin secara pribadi atau pemimpin negara ya Dek, maka belajarlah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui para sahabat-sahabat yang mulia, tabiin yang mulia ya Dek, para habaib, para kiai dan orang yang beriman takwa. Itu adalah orang-orang yang luar biasa, yang utama ya Dek. Makanya sifat mulia itu miliki sifat. Si adalah sidik, fa adalah fatonah, a-nya amanah, dan T-nya tablik ya Dek. Mudah-mudahan ya Dek, dengan kita selalu berhakotilawati, berhakotukotih, dan berhakojihadi, kita akan menjadi calon-calon pemimpin yang baik di muka bumi ini ya Dek. Adapun harta kekayaan tidak dimasukkan menjadi syarat untuk menjadi raja, karena bila syarat-syarat yang 4 tersebut telah dipenuhi, maka mudah baginya untuk mendapatkan harta yang diperlukan, sebab Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui loh Dek. Masalah harta, sandang, pangan itu Dek ya, kalau kita nanti sudah beriman takwa ya Dek, sudah berusaha ya Dek, sudah berdoa, maka yang namanya harta kekayaan itu, dunia dan isinya akan makmuman lillahi ta'ala, akan ngintil ya Dek, akan mengikuti kita. Kita yang dulunya mungkin fakir miskin ya Dek, jadi pemimpin akhirnya jadi kaya raya. Dulu
orang yang biasa-biasa saja, tapi saat dijadikan pemimpin dia mulai ganteng ya Dik, rumahnya indah-indah ya Dik, mobilnya bagus ya, pacaane bagus ya. Maka itulah Dek contoh-contoh kepemimpinan yang ada di muka bumi. Mari kita belajar untuk menjadi pemimpin yang terbaik bagi diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan hari ini diridhoi oleh Allah dan mendapatkan pertolongan darinya, dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukru. Ya Allah, nikmat apapun yang kuperoleh dan diperoleh seseorang di antara makhlukmu adalah darimu yang esa dan tidak bersekutu, maka bagimu segala puji dan syukur. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku telah ridho Allah sebagai Rabbku dan Islam sebagai agamaku, dan dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Maha suci Allah dan segala puji baginya, sebanyak bilangan ciptaannya dan keridhoannya, dan sebesar bobot arsy-Nya, dan sebanyak tinta kalimatnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.